Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man adba nafsaha wa tamana 'ala Allah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 petara langit dan 7 petara bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari, yang telah menciptakan lautan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan daripada seluruh makhluk, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kecil maupun yang besar, yang punya jasad ataupun yang tidak mempunyai jasad. Ini semua kuasa Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemelihara yang maha memelihara. Itu adalah zat Al-Malik. Allah telah pelihara daripada seluruh alam semesta ini. Allah masih pelihara karena masih adanya orang beriman di dunia ini. Jika di dunia ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kiamatkan daripada dunia ini hingga hancur, tidak ada satupun yang tersisa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, apakah engkau tidak tidur?" Maka sebagai jawabannya, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang 1 gelas air. "Wahai Musa, peganglah 1 gelas air ini." Lalu Nabi Musa pun memegangnya. Tidak lama kemudian Nabi Musa pun mengantuk sehingga gelasnya itu pun jatuh, hancur, berantakan. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Musa, jika aku ngantuk sedikit saja, aku tidak mengawasi daripada alam semesta, maka alam semesta ini akan hancur berantakan apabila tidak dalam genggamanku." Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. "Wahai Muhammad, mulia manakah engkau dengan dunia?" Lalu Nabi Muhammad bersabda, "Mulia saya, karena dunia diciptakan untuk saya." Lalu ditanya lagi, "Mulia mana engkau dengan aku?" Nabi Muhammad menjawab, "Mulia saya, karena engkau diciptakan untuk menurunkan wahyu kepada saya, wahai Muhammad, wahai Jibril." Kemudian ditanya lagi, "Mulia mana engkau dengan surga?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Mulia saya, karena surga juga diciptakan untuk saya." Lalu ditanya lagi, "Mulia manakah engkau dengan agama?" "Mulia agama, karena saya diciptakan untuk agama." Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah agama. Apabila wujud dalam diri kita, maka kita akan bahagia. Meskipun harta kita tidak banyak seperti orang-orang di luar sana, meskipun kelihatannya biasa saja, tapi apabila ia memiliki daripada sempurna iman, maka ia akan bahagia.
Walaupun orang kota, orang desa, tidak memandang dia siapa. Orang kota, orang desa, pejabat, rakyat biasa, laki-laki maupun perempuan, apabila mau mengambil alih agama ini, maka ia akan hidup bahagia, baik di dunia sementara maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dalam kobaran api, maka Nabi Ibrahim ini didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Hai malaikat Jibril, datangilah Ibrahim." Lalu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu berkata, "Wahai Ibrahim, aku adalah Jibril. Aku diutus oleh Rabbku untuk menolongmu. Apakah engkau butuh bantuan dariku?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam hanya butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, "Sungguhnya aku tidak butuh bantuan darimu, tapi yang aku butuhkan hanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala." Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengembala. Lalu Nabi Ibrahim ini penasaran siapa Tuhannya, siapa Tuhan yang sebenarnya. Lalu malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang kakek-kakek. Kemudian mengucapkan Allah. Maka Nabi Ibrahim ini pun takjub sehingga menemui, siapakah tadi yang mengucapkannya? Saya, kata malaikat Jibril alaihissalam. Ucapkanlah lagi, apa yang akan kau berikan kepada saya? Saya akan berikan daripada separuh dari binatang ternakku ini untukmu. Baik, Allah. Maka Nabi Ibrahim ini kembali untuk daripada bilang ke malaikat Jibril alaihissalam, ucapkanlah lagi, apa yang akan kau berikan? Ini seluruh binatang ternakku ini untukmu. Kemudian berkata lagi Allah. Maka Nabi Ibrahim ini pun memerintahkan daripada malaikat Jibril untuk daripada mengucapkan kalimat Allah lagi. Kemudian ucapkanlah lagi, wahai Jibril. Engkau, kata Jibril alaihissalam, engkau sudah tidak punya apa-apa. Apa yang akan kau berikan kepada saya? Saya akan menjadi hamba sahayamu. Seluruh binatang-binatang ini akan aku pelihara dan aku akan menjadi hamba sahayamu. Sesungguhnya pada seketika itu pula malaikat Jibril langsung menjelaskannya. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu, untuk mengetes daripada bagaimana secintanya engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku tidak butuh daripada binatang-binatang ternak ini. Kemudian binatang itu disembelih semuanya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, cukuplah bagaimana kita ini mengoreksi lagi diri kita agar bagaimana kita selamat di dunia sementara maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Maka untuk itulah kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka daripada lembaran-lembaran baru lagi. Kita isikan kebaikan-kebaikan agar bagaimana Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.